Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Aktivitas makan bagi orang yang beriman sudah semestinya bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis tubuh, melainkan sebagai wujud manifestasi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal-hal yang kita lakukan tersebut dapat bernilai sebagai ibadah. Sesuai dengan misi hidup kita di dunia yang telah diamanahkan Allah dalam surah Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi beribadah kepadaku. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita bersama akan membahas tema tasawuf terkait makan itu ibadah. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Sudah hadir di studio ada Ayahanda dan gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Kiai Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Eva. Apa kabar Kiai? Sehat? Saya seperti Mbak Eva, sehat Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemirsa juga sehat afiat lahir batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah Kiai, ada ulama yang bilang makan itu adalah ibadah Kiai. Nah ini bagaimana sebetulnya penjelasannya dalam ilmu tasawuf? Kalau bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kalau kita ingin mengatakan makan itu ibadah, sama dengan tidur itu ibadah. Minum itu ibadah. Artinya dia bukan secara otomatis menjadi sebuah ibadah. Ada sebuah kaedah mengatakan al-mubah ya yasiru ibadatan bihusnin niyah. Hal-hal yang mubah bisa berubah menjadi ibadah dengan lantaran bagusnya niat. Makan itu mubah, mau makan mau nggak makan nggak apa-apa. Minum mubah, tidur mubah, kecuali sampai mudarat, sampai menyiksa tubuh, baru ada hukum. Kalau tidak nyampe mudarat, makan, minum, bicara, ya tidur itu mubah. Tetapi ketika dia meniatkannya dengan hal yang baik, yasiru ibadah bihusnin niyah, dia bisa berubah menjadi ibadah dari lantaran bagusnya niat. Nah niat itu seperti apa sebetulnya Kiai yang bisa membuat makan itu jadi ibadah? Seperti yang diajarkan oleh Nabi itu sama dengan nabi-nabi yang terdahulu. Kita ikut saja umpamanya bahwa Nabi Muhammad itu wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ya Muhammad, ikutilah ajarannya Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak boleh makan walaupun punya sendiri kalau tidak mengajak orang lain. Jadi ibadahnya ibadah langsung. Pada masa Ibrahim itu ibadahnya adalah mengajak orang makan. Di zaman Nabi kita ini ada rukhsah. Dia bisa jadi tidak ada nilai. Mubah, benar-benar mubah dari lantaran makannya itu memenuhi hajat hidup. Tuntutan biologis. Tapi kalau seandainya dia makan, dia bilang, akal tu hadza liyuqawwi bihil ibadah. Saya makan ini supaya kuat saya beribadah. Maka makannya berapa butir kali dari satu kebaikan. Minum, tidur. Ketika dia tidur, maka dia bilang seperti qailulah. Qailulah itu tidur siang sejenak sebelum zuhur. Umpamanya zuhur jam 12, setengah 12 dia tidur cuma setengah jam. Dia qailulah yang dilakukan oleh Nabi tujuannya supaya bisa bangun malam. Maka tidurnya selama berapa menit, 1 jam, setengah jam berpahala. Padahal tidur itu mubah. Tapi kalau dia niatkan supaya dia bisa bangun malam, berubah. Nah itu tidurnya setengah jam kira-kira ya. Setengah jam, 20 menit, 25 menit sebelum zuhur. Kalau kita zuhur makan terus tidur, makanya 2 jam tidurnya. Jadi tidurnya sebelum makan, sebelum sholat. Namanya qailulah. Nah kalau kemudian tadi Kiai katakan pada zaman Nabi Ibrahim begitu ya Kiai ya. Kalau kita mengajak orang lain itu ada bisa menjadi makan kita itu bisa menjadi ibadah begitu ya.
Nah, kalau sendiri tadi diniatkan untuk beribadah, itu bisa menjadi ibadah begitu ya Kiai ya. Betul. Nah, itu bagaimana kemudian, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan ataupun juga adabnya bagaimana Kiai di Oke. saat kita itu makan sendiri dan berharap supaya makan kita ini jadi ibadah Kiai? Iya, baik. Pertama ada ayat yang menjelaskan secara general yang menyangkut keseluruhan hal-hal yang dikonsumsi ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Ya, illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta kalian itu dengan batil. Batil itu lawanan dari yang halal. Ya, berarti kita nggak boleh makan yang haram. Oke. Ila antaku natija rotan antarodin minkum. Kemudian kecuali perniagaan, bisnis. Ukuran bisnis dalam Islam itu antarodin minkum. Ada keridoan di antara kalian. Jadi kalau saya sama Mbak Eva melakukan transaksi, apapun namanya transaksi bisnis, ukurannya dalam Islam itu saling ridho. Oke. Jadi bukannya ukuran hal tertentu, tetapi oke, sepakat gitu, maka itu sudah dianggap cukup. Itu yang pertama, berarti Makan adab yang pertama harus makan yang halal. yang halal. Kenapa? Barang yang halal dalam ayat lain, kulu washrabu halalan thayyiban. Makan dan minumlah yang halal dan thayyib. Thayyib itu aspeknya itu kalau sekarang itu gizi sempurna, gizi berimbang. Nah, itu namanya thayyib. Oke. Yang kedua halal. Karena dua-duanya ini membentuk. Thayyib itu membentuk fisik. Ya, halalan membentuk metafisik. Nah, jadi dua-duanya ganteng, bagus sekali, cantik luar biasa, tapi nggak mau sholat. Iya. Bisa jadi inputnya yang haram. Fisiknya bagus karena gizinya bagus. Kalau dua-duanya ini, aspek ini diperhatikan, dia akan mudah untuk mendapatkan bimbingan. Nah itu ya halal. Yang kedua, di dalam kita melakukan adab di dalam makan itu tadi, ayutilul julus. Hendaknya dipanjangkan tempat duduknya. Nah, dipanjangkan tempat duduknya maksudnya jangan dibikin kelompoknya itu pada halakoh kecil gitu loh. Kalau memang bisa dibikin panjang, masih bisa orang mendapatkannya. Jadi semakin banyak orang memakan, semakin bagus. Jadi umpamanya ada orang berlima, makanannya untuk 2 orang. Bikin aja garis saja panjang gitu tadi sehingga orang sedikit-sedikit bisa mencicipinya. Semakin panjang semakin bagus. Nah, itu sebuah kiasan ya, kalimat metaforis untuk menggambarkan semakin banyak orang terlibat dalam makan itu bagus. Akan lebih baik gitu ya. Ya. Oke, tadi halalan thayyiban, kemudian panjangkan tempat. Ada lagi Kiai? Ya, ada di antaranya itu bahwa kita dalam makan itu tidak membuat suapan yang besar. Jadi jangan menggunakan seperti ini. Maka kita menggunakannya suapannya yang kecil. Iya. Kemudian yang berikutnya kita mendahulukan kalau ada orang tua yang lebih tua umurnya. Atau orang yang di masyarakat walaupun muda tapi dia punya keutamaan. Tokoh, pimpinan. Maka kita menjadi orang yang bersiap diri untuk menjadi ridho dengan kondisi yang tidak seperti dia. Kemudian tidak menawar ketika apa yang dihidangkan. Waduh, ini kurang sambelnya nih. Wah ini ya, karena waduh ini kurang lalapnya nih dan sebagainya. Jangan. Maka dia menerima. Yang berikutnya itu maka dia makan kul mayali. Makanlah yang paling dekat. Jadi kalau umpamanya makan, kita makan bersama ya. Kemudian dekat saya ini adalah tahu goreng, maka saya makannya sama tahu goreng. Padahal saya pinginnya itu ayam yang dekat Mbak Eva gitu. Maka saya mesti
etikanya, adab makan itu saya ridho dengan bagian saya itu. Oke, jadi ada Jangan 6. bilang ini Mbak Eva, geser dong. Atau jangan-jangan malah ambil begini sendiri, aduh. Jangan melangkah. Jangan Nggak melangkah, boleh. iya Kiai ya. Adab. Baik, ada 6 hal itu ya Kiai ya, adab makan yang tadi bisa kita lakukan. Insya Allah makan kita akan bisa menjadi ibadah begitu Iya, ya betul, Kiai. betul. Nah ada pertanyaan selanjutnya nih Kiai. Kalau soal porsinya Kiai, ada yang mengatakan, Rasulullah sempat mengatakan bahwa kita jangan makan, tidak makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Aduh, susah nih Kiai berhenti sebelum kenyang. Kita akan bahas setelah jeda ya Kiai ya. Baik, insya Nah Allah. pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Makan Itu Ibadah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haris. Nah Kiai, apa rahasia mengapa Nabi itu menganjurkan kita makan sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang? Ya baik, para pemirsa ini menarik ya, bahwa penjelasannya bahwa kenyang itu bahagia, itu mudah dipahami dan tidak perlu pendidikan. Tapi kalau lapar itu berbahagia dan menyenangkan, maka orang yang pandai, cerdik pandai pun juga harus meneliti dan melaksanakannya apa benar. Jadi Sayyidah Aisyah mengatakan, "Masyaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumain mutatabi'aini min khubzin hatta qubida." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah 2 hari kenyang, 2 hari berturut-turut perutnya kenyang makan roti itu. Kalau kita makan nasi sampai beliau wafat. Dalam riwayat lain dikatakan iza taghadda lam yata'asya. Beliau kalau sarapan pagi dia tidak makan malam. Wa iza ta'asya lam taghadda. Kalau dia makan malam beliau tidak makan di pagi hari. Jadi memang ada kajian di dalam tasawuf itu bahwa keutamaannya itu taklilul akal, mengurangi porsi makan. Ini salah satu ajaran di dalam tasawuf yang mengikuti tradisi Nabi itu, sunnah Nabi, taklilul akal, mengurangi makan, porsi makan. Sehingga alju akrabul lil khusyu' wal halawah. Orang yang perutnya lapar, maka dia lebih dekat kepada manisnya dia beribadah. Jadi sholat apa manisnya? Ya, sesungguhnya kalau dia dalam keadaan lapar, dan lapar ini dalam tanda petik, kalau orang baru sekali melakukan pengen merasakan manis, bohong. Orang lapar itu gampang emosi. Orang lapar itu lemes. Betul. Dan dia jelek, ya, pandangannya tidak bagus. Tapi kalau dia sudah membiasakan itu, sudah lapar betul dia baru makan, lagi mau kenyang dia berhenti, ya, maka sebenarnya dia akan mendapatkan nuansa kebahagiaan kenyang yang lebih hebat didapatinya ketika lapar. Dan ini tidak teoritis, harus orang melakukannya. Nabi seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Tabi'ut tabi'in juga seperti itu. Jadi makannya tidak banyak. Jadi kenyang itu, kenapa kita suruh puasa Ramadan kemarin ya? Beberapa waktu yang lalu kita puasa Ramadan. Kenapa? Suasana Ramadan coba orang lebih mudah memberi sedekah. Orang lebih mudah menambah jumlah rakaat di malam dengan taraweh. Keluar Ramadan berat lagi. Itu menunjukkan bahwa lapar itu nggak main-main. Betul. Jadi ada sebuah ajaran moral, ajaran psikis, ya, psikologis yang luar biasa melatih seseorang itu bahwa lapar kalau ridho itu sakitnya hilang. Jadi orang nggak makan
nggak makan, kemudian dia marah-marah karena dia nggak ridho. Kasih contoh supaya para pemirsa paham. Iya. Nauzubillah min zalik ya, kita punya anak gadis. Biasanya pulang jam 3 sore. Kita di bulan Ramadan sudah hampir mau maghrib belum pulang. Katanya tadi di sekolah sudah ada yang jemput. Yang jemput gondrong. Ya, pakai motor. King, suaranya keras gitu. HP-nya mati. 5 menit setelah mendengar kabar itu, azan maghrib. Kira-kira orang itu lapar tidak? Oke. Dia nggak akan lapar. Dia nggak akan lapar. Dan dia nggak akan butuh dengan makanan dan minuman. Nah, kemana laparnya? Jadi lapar itu sebenarnya makhluk Tuhan yang bisa dimanage. Gitu juga ketika lapar itu menjadi sebuah kebiasaan, dia seperti orang yang makan setiap hari menjadi kebiasaan. Nabi memilihnya yang ini, yang lapar. Kita memilihnya yang kenyang. Padahal dua-duanya punya kenikmatan dan ini lebih nikmat lagi. Dan kenikmatannya ukhrawiyah disebutnya. Senang, asyik, membahagiakan. Nah itu menarik memang. Nah itu bagaimana cara melatihnya Kiai? Kalau misalnya selama ini kita punya pemahaman bahwa yang membahagiakan itu adalah materi, kenyang, ya kan? Materi. Nah untuk bisa mencapai kebahagiaan lapar ini bagaimana Kiai? Ya para pemirsa, ini Gapai Kemuliaan Tasawuf Al-Ghazali ini insya Allah rutin ya, Senin, Kamis untuk sementara ini, Senin, Kamis. Kalau kita ikutinya secara teratur, maka sebenarnya tanpa sadar kita sudah melalui sebuah proses untuk sampai kepada memahami ya bahwa lapar itu bisa senikmat orang yang kenyang. Syaratnya dia biasakan. Kenapa orang kenyang nikmat? Karena dari kecil dibiasakan. Kenapa lapar itu membahagiakan? Karena dia sudah membiasakannya. Nah jadi itu yang menyebabkan menjadi berbeda pilihan. Dan tadi bahwa lapar itu bisa hilang ketika konsentrasinya pada sesuatu. Nah kalau ketika dia konsentrasinya dengan ibadah, konsentrasinya dengan mendekat Tuhan, maka sebenarnya dia nggak lapar. Sehari, kan Nabi kalau hadisnya tadi makannya sehari sekali kan. Bahkan kadang-kadang 2 hari baru sekali. Kok nggak lapar? Bukan nggak lapar, laparnya tersingkirkan dengan konsentrasi. Oke, baiklah. Baiklah Kiai. Baik, kita akan bahas selanjutnya soal mana yang lebih baik, makan sendiri atau makan bersama Kiai. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Makan Itu Ibadah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haris. Nah Kiai, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih baik, makan sendiri atau makan bersama-sama? Saya ingin melanjutkan lagi nih tadi pembahasan kita soal nikmatnya lapar begitu ya Kiai ya. Karena biasanya ini terkait dengan perempuan. Nah kalau kemudian kita mengontrol tadi itu Kiai, keinginan kita untuk makan atau lapar dan kenyang, itu kaitannya dengan menjaga bentuk tubuh supaya diet nih Kiai. Apakah itu bisa sebetulnya Kiai? Nah baik, ada orang yang berwudu di bulan puasa itu niatnya dia berwudu sekaligus tabarrud, mendinginkan suhu tubuh. Ya kan? Iya. Kalau dia maaf ya, kalau yang dorong-dorong pekerja, dorong gerobak, panas, berpuasa, itu kan panas cuaca, panas aspal, dan panas karena berpuasa. Apakah dengan berwudu dia kemudian dilebihkan, dibasahi lehernya itu tabarrud, niatnya supaya ada kesejukan. Sepanjang intinya dia niatnya berwudu boleh.
Nah, begitu juga dengan orang taklilul akal, mengurangi makan. Pengen itba bin Nabi, niatnya itu itba bin Nabi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Iya. Tetapi sekaligus juga dia pengen diet, mamanya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Kiai? Karena itu niat-niat tambahan yang tidak merusak intinya. Yang nggak boleh dia niatnya diet, mudah-mudahan berpahala. Jangan. Jadi yang intinya yang dipuasakan. Seperti orang wanita yang tidak bisa berpuasa Ramadan. Maka ketika dia membayar qadha Ramadan itu di hari Senin dan hari Kamis. Di mana di situ disyariatkan berpuasa. Ya. Maka dia membayar qadhonya tunai dan dia mendapatkan pahala sunnah. Senin Kamis kama hari itu disunahkan dia berpuasa. Nah, jadi tergantung manajemen niat. Iya. Kalau sepanjang yang semacam itu tidak merusak yang inti boleh. Oke. Apa itu istilahnya, Kiai? Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Gitu. Baiklah. Nah, Kiai, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah soal tadi itu, Kiai. Makan bersama ataukah makan sendiri? Sebetulnya mana yang lebih baik, Kiai? Ya, tadi kita sedikit di awal, di segmen awal sudah menceritakan bahwa Nabi Muhammad disuruh sama Allah mengikuti pola Ibrahim. Millata Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim. Kalau zaman Nabi Ibrahim wajib. Bagi kita hukumnya sunnah. Ya, nafilah. Menjadi bonus tambahan untuk timbangan amal kita itu. Yang bagus, kita makan, ya, mengajak orang lain. Ayyajtahida fi taksiril aidi ala ta'am. Sungguh-sungguh kita memperbanyak tangan ketika mau makan. Nah, jadi pertama makan bersama dengan istri, keluarga nih, sama istri, sama anak, sama menantu, sama cucu, umpamanya dalam sebuah komunitas kecil itu menambah silaturahim, menambah kecintaan. Iya. Yang kedua ada keberkahan. Orang makan bersama itu lebih nikmat dari makan sendiri. Nah, yang ketiga otomatis pahalanya lebih banyak. Apalagi memang dia tahu kondisinya. Kalau seandainya ya kita nih punya satu piring gitu. Kemudian kita tahu tetangga kita ini nggak makan. Gitu. Maka kita mau berbagi dengan dia. Kita panggil sehingga makan berdua. Subhanallah, itu sama saja memberi kehidupan kepada makhluk sedunia nilainya. Begitu juga ketika kita makan yang ada, di sebelah kita itu orang itu kelaparan, bisa jadi yang kita makan ini haram. Itu bisa menjadi haram ya, Kiai ya? Karena kita tidak punya kepedulian. Oke. Sehingga kalau mau makan itu, buka jendela, buka pintu. Ya, apakah ada masih zaman ini orang yang tidak makan? Ada. Tetapi kita kurang membuka diri, kurang melihat. Beberapa tahun yang lalu itu di Bintaro, rumahan besar itu di pinggir selatan Jakarta, ada orang kaya yang mau buka puasa itu, magicomnya hilang. Tapi lauk pauknya tidak hilang. Setelah itu orang itu datang meminta maaf dan mengembalikan magicomnya karena dia nggak butuh magicom. Tapi anaknya nasinya dia perlu. Saya ketika kesini ibu nggak ada, bapak nggak ada. Saya minta maaf. Maka orang itu diberi hadiah dan lain sebagainya karena dia menganggap dia salah. Sampai tetangganya saja nggak makan dia nggak tahu. Nah itu orang kaya yang bagus tuh. Malah dia sadar dengan perbuatannya. Mbak Eva bisa kebayang nggak mau buka puasa cuma lauk semuanya, nggak ada nasi. Nggak ada nasinya ya, Kiai. Itu Jakarta. Bisa terjadi, jangan dikira ini model begini kemudian gambaran secara keseluruhan. Ya. Jadi jangan lupa kita harus juga peduli terhadap lingkungan kita begitu ya, Kiai ya. Dan itu ukuran kecantikan keimanan seseorang. Baiklah, nah Kiai menutup diskusi kita hari ini. Bagaimana kemudian orang-orang soleh generasi terbaik umat itu melaksanakan makan, Kiai? Mungkin bisa diceritakan supaya bisa menjadi tauladan bagi kita semua, Kiai. Nah, yang pertama mereka mengikuti Nabi.
Nabi itu iza utiyat ta'am wa wada'ahu fil ard. Nabi itu apabila dihidangkan makanan, maka makanannya itu ditaruh di bawah. Bighairi khiwan. Beliau nggak mau ditaruh di atas meja, ditaruhnya di bawah. Nah, kalau di bawah maka menggambarkan kerendahan diri di hadapan Tuhan. Kemudian makannya itu nggak boleh nunduk, Mbak Eva. Ini kan makanan di bawah. Jangan begini makannya. Ini karena orang yang makan yang menundukkan tubuhnya itu hewan. Jadi taruhnya di bawah, tapi dia makannya begini. Nah, tetap dia tegak gini. Itu makannya. Nah, yang kedua yang diikuti oleh para salafus saleh itu makannya tidak dengan tangan yang semua, tapi sedikit. Berikutnya yang mereka lakukan itu mengajak orang lain. Ya, mengajak orang lain. Berikutnya yang mereka lakukan itu apabila ada yang jatuh, maka tidak dibuang. Ya, la yada'u li syaitan. Dia tidak mau memberikannya kepada setan. Jadi diambil, ditiup, dibersihkan, dimakan lagi. Dan ini termasuk sunnah yang sudah terindikasi akan punah. Barang jatuh, ya udah jijik. Mamanya yang mengatakan jijik. Ya. Jijik buang. Jadi belum 5 menit tuh nggak populer lagi ya? Nggak boleh. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kuman-kuman jadi vitamin. Nah, ini bim salah bim. Nah, begitu juga setelah selesai, mereka itu mengolom jemarinya. Kenapa mengolomnya? Orang sekarang makan nggak dihabiskan. Karena dihabiskan itu kelihatan orang itu lapar. Padahal ini tidak sunnah. Ini mubazir. Nah, sampai Nabi ketika dia mengolom mulutnya itu tadi, Nabi mengatakan, kita tidak tahu sebenarnya butiran yang mana yang ada keberkahannya. Dan dia la yada'u li syaitan. Dia nggak mau memberikan untuk setan. Karena kalau kita sudah bergeser, setan boleh menikmatinya. Nah, jadi itu adalah Nabi yang diikuti sahabat dan para salafus soleh seperti itu makannya. Makannya tidak banyak. Udah selesai, udah cuci tangan buru-buru. Sebab kalau masih dimasukin masih bisa sebenarnya. Jadi sulusun lil jamid sepertiga benda padat, wasulusun li syarab sepertiga untuk benda cair, wasulusun lil hawa sepertiga itu untuk oksigen. Jadi jumlahnya pun juga sudah sudah dibagi-bagi begitu ya. Jadi jangan berlebihan tadi ya, sepertiga untuk benda padat, sepertiga untuk benda cair, sepertiga oksigen. Sisanya untuk oksigen gitu ya. Maka hidupnya enak. Jadi kesimpulannya hanya 2/3 sebetulnya yang harus dikonsumsi ya Kiai ya. Oke, tadi itu ya Kiai ya, ada 6 hal. Makannya di bawah karena bentuk merendahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kemudian makannya tegak sedikit, terus mengajak orang lain Kiai ya. Terus jangan dibuang begitu ya Kiai ya, dan tadi kulum itu ya. Oke, semoga ini benar dan itu termasuk di dalamnya Mbak Eva. Kalau sekarang ini umpamanya kita mentraktir teman kita di resto, apakah itu sudah termasuk sunnah Nabi? Sunnah Nabi. Untuk kondisi sekarang ini. Habis syuting, kemudian tanda tangan, benar Mbak Eva ngajak saya makan, ayo makan ya sama Mas Ali gitu. Itu sama. Jadi double ya Kiai ya, sudah makan bersama, ada silaturahim juga ya di situ ya Kiai ya. Betul. Oke, nah sebelum menutup Kiai, apa yang kemudian harus menjadi catatan supaya makan kita itu betul-betul menjadi ibadah dan juga amalan yang bisa mendapatkan pahala Kiai? Ulama-ulama salaf mengatakan munzu samanina la akulu bisyahwatin. Sudah 80 tahun aku menjalaninya bahwa aku makan itu bukan karena keinginan. Walakin liyataqawwa fil ibadah. Semua aku lakukan itu supaya kuat beribadah. Ini inti nih. Mau makan, mau minum, mau tidur, ketika digantungkan agar supaya kuat beribadah, pertama bim salabin dia berubah menjadi ibadah. Yang kedua nilai-nilai duniawi menjadi nilai ukhrawi.
berubah. Oke, baiklah. Baiklah, semoga dengan apa yang sudah disampaikan Kiai tadi, kita bisa sama-sama menjadikan makan kita itu sebagai ibadah dan menjadi amalan kita di dunia ini. Kiai, terima kasih atas Sama-sama, ilmu yang Mbak sudah Eva. disampaikan hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Baiklah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.